eh ini ada pernyataan yang juga saya dukung ya. Pernyataan yang baik kita dukung ya. Yang tidak baik kita tidak dukung, kita kritik. Nah ini Menteri Wamen Prabowo bakal dievaluasi per 6 bulan. Cocok ya. Nah, kita bacakan. Nanti kita lihat aspek hukum tata negaranya. Penting juga ini ya. Menteri dan Wakil Menteri Wamen di Kabinet Merah Putih disebut akan dievaluasi setiap 6 bulan. Nantinya Menteri Wamen yang kinerjanya buruk memiliki kemungkinan untuk diganti. Hal ini disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, dalam diskusi ekonomi Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan. Ya, Hasim bilang evaluasi pertama akan dilakukan sekitar bulan Maret atau April 2025. Nah ini, dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi, ungkapnya. Oke, Hasim bilang menteri yang kurang efisien, korupsi, atau kurang tenaga bisa jadi diganti dengan menteri baru. Untuk hal ini Hasim bilang Prabowo akan bertindak tegas. Jadi ini kalau dalam 6 bulan pertama ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga, ya bisa ngerti kan akan dievaluasi dan dia orangnya tegas. Orangnya tegas, saya kira banyak yang sudah tahu lanjutnya, yaitu mitosnya tegas. Hal ini dilakukan agar kerja kabinet dapat mendukung berbagai target yang telah ditetapkan oleh Prabowo seperti pertumbuhan ekonomi 8%. Oke sobat RH sekalian, lagi-lagi saya setuju dengan pernyataan ini ya. Cuman masalahnya ini tidak disampaikan langsung Prabowo, disampaikan adiknya ya, Hasim Joyo Hadikusumo, yang dengar dari Prabowo ya. Untung dia bilang kalau dengar dari Prabowo, tapi kalau dia pendapat dia sendiri, emang siapa dia ya kan? Oh saya adiknya, no. Dalam bernegara nggak kenal adik. Yang dikenal itu adalah Anda punya jabatan apa, karena itu Anda punya kewenangan. Mudah-mudahan kalau dia termasuk tim penilai, angkat aja. Ya, jadi staf khusus, ya, atau tim evaluasi, jadi tim ad hoc aja. Jadi biar tidak ada tunjangan macam-macam. Jadi tim ad hoc evaluasi kinerja para menteri. Sekalian aja begitu. Nanti 6 bulan bubar. Jadi bekerja mengevaluasi kinerja para menteri, termasuk pengaduan-pengaduan dan lain sebagainya. Jadi ya, terukur semuanya. Jadi nggak pakai perasaan. Kalau dulu ada UKP 4 kalau zamannya SBY ya, unit kerja presiden untuk penilaian para menteri lah. Jadi ada yang rapornya merah, ada yang rapornya biru, ada rapornya kuning dan lain sebagainya. Nah, kalau Prabowo mau, ya bikin saja, nggak usah lembaga lagi. Kebanyakan lembaganya, bikin saja tim ad hoc. Anggotanya Hasim Joyo Hadikusumo nggak apa-apa, ya kan? Toh dia kompetens. Daripada dia dikutip adik Prabowo Subianto, nggak boleh gitu. Ya, terkesan bahwa dia mendengarkan ucapan-ucapan dari sang kakak keluarga tanpa punya kewenangan sebagai apa, ya kan? Bernegara tuh nggak boleh pakai rasa keluarga begitu bro, harus jelas kewenangannya apa. Karena itu bentuk aja tim kecil, ya, tim kecil evaluasi menteri. Timnya berapa orang? Ya cukup aja 7 orang misalnya. Timnya bekerja nggak usah pakai kantor, ya kan? Ya kalau mau pakai kantor ya pakai properti Hasim kan banyak pastinya. Misalnya ya, asal jangan sampai tim itu jadi tim setoran para menteri, nah lain. Dia bilang yang korup diberhentikan, malah para menteri pada nyetor karena takut diberhentikan. Begitu bro ya. Jadi ada orang memandang jabatan itu segalanya. Ada memandang biasa saja. Ada yang memandang 50-50. Jadi tengah juga. Segalanya takut sekali kalau diberhentikan. Itu nggak terkait apakah Anda miskin atau kaya, ya kan? Tetapi lebih pada prestis. Justru karena Anda sudah kaya, dia prestis kalau nggak ada jabatan. Waduh, kalau nggak ada jabatan gelisah, nggak ada penghargaan protokoler lagi. Atau orang nganggap biasa aja, at any time berhenti ya sudah jadi rakyat biasa, nggak ada masalah, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan dan lain sebagainya.
Atau 50-50, separuh-separuh. Takut berhenti tapi tidak juga takut tidak diberhentikan. Jadi ya udahlah ya. Tapi ada yang nggak peduli, tabrak saja, diberhentikan ya itu resikonya. Nah yang paling bahaya itu adalah orang yang takut diberhentikan sama separuh-separuh itu, terutama yang takut diberhentikan. Takut diberhentikan tuh ada dua, karena begitu cintanya jabatan, kedua mau korupsi, memandang bahwa jabatan itu adalah segala-galanya. Sama orang begini misalnya, wah kalau si X jadi menteri, wah kita nanti jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini orang nggak mikir. Kalau ada pejabat, menteri atau apa yang bisa memberangkatkan orang umroh, haji dan lain sebagainya, bisa jadi itu korup, itu penyalahgunaan, penyelewengan jabatan. Tapi kita menikmatinya, nggak boleh begitu, ya. Begitu ya, sobat era sekalian. Anda harus paham, bernegara itu tidak seindah yang dibilang. Kalau kita mau amanah, kecuali kalau kita mau jadi pencoleng, indah, tidak indahnya ketika ditangkap KPK. Tetapi kalau Anda backingnya kuat, ya kan, barangkali Anda nggak akan ditangkap-tangkap karena tidak tanggung-tanggung. Backing Anda langsung orang nomor 1. Nah itu terjadi kelihatannya kepada ya, Anda bisa tahu sendirilah ya. Ya, saya kira banyak menteri yang korup tapi kemudian percaya diri karena merasa dilindungi oleh kekuasaan. Sementara kekuasaan membiarkan itu untuk menjadikan bahan sandraan, ya. Nah, sementara kalau mereka sudah tersandra seperti itu, ya sudah nggak bisa lagi. Serah bongkoan dia. Wah, puji-puji biasanya, ya kan? Pokoknya ABS asal Bapak senang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian ya, yang harus kita lihat dan kita pahami ya. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi sekali lagi, evaluasi itu dibutuhkan tetapi harus measurable, terukur. Apa ukurannya? Nah, ukurannya itu salah satunya kinerja 100 hari. Jadi setiap kementerian itu mestinya, harusnya ya kan, itu membuat kinerja 100 hari. Apa dalam 100 hari itu apa yang ingin mereka perbuat? Kalau mereka tidak mencapai target yang diinginkan, apalagi sampai ketangkap KPK, ya out. Nah itu demen kalau kita bernegara seperti ini ya. Presidennya tegas, ya, tidak mau menyandra orang, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, ya, melindungi warga negaranya, kritik ditampung dengan perasaan lapang. Kita ini mengkritik ini tidak hanya mengkritik, tetapi karena kita mencintai negara ini. Ya, mencintai negara ini dengan cara yang berbeda, yaitu tidak ingin masuk ke pemerintahan, tapi cukuplah sebagai watchdog. Pada saatnya nanti orang-orang itu akan menikmati, waduh kalau begitu enakan Refli Harun di luar pemerintahan daripada masuk dalam pemerintahan. Tapi sekarang orang berpikir masuk pemerintahan itu enak. Karena dia lihat orang-orang yang sukses, banyak duit, kaya raya. Ya. Karena sekali masuk pemerintahan kok cepat sekali kayanya. Masuk 1 miliar, begitu berapa bulan sudah 11 miliar kekayaannya, kan gak masuk akal. Apalagi kekayaan aktual, ini kan banyak LHKPN itu ngarang-ngarang aja itu. Ya. Orang punya properti di mana-mana kok kekayaannya cuma puluhan miliar, ini gak masuk akal. Ya. Satu properti di Jakarta itu saja dengan barang-barangnya di pusat kota itu sendiri udah puluhan miliar sendiri. Ya, nah itu jadi kita tegakkan integritas. Kalau laporan harta kekayaan aja sudah sembunyi-sembunyi, ya nggak bisa dipercaya itu sudah menterinya ya. Semuanya harus transparan. Ya, ada menteri yang kaya, kita nggak tahu kayanya dari mana, uangnya, harta kekayaannya hibah semua. Baik sekali orang ya mau menghibahkan kepada dia ya. Mungkin karena dia bawa nama presiden sehingga orang mau nyumbang ya kan. Begitu sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Jadi 6 bulan harus ada reshuffle kalau memang menterinya nggak becus ya. Malu-maluin aja. Jangan-jangan tupoksinya nggak paham. Ya, bahasanya aja nggak bisa dipahami.
cara manajemennya juga nggak bisa dipahami. Keras kepala, ada menteri-menteri begitu. Dan saya udah tahu cikal bakal yang anak buahnya pasti pada stres, bukan karena kinerjanya luar biasa, tapi orangnya keras kepala, nggak bisa diomongin, dan kalau ngomong nggak mau dengarkan orang lain gitu ya. Nah itu ada bahaya yang begitu. Tapi ada udah kelihatan tuh, udah mulai kelihatan tuh orang-orang kayak begitu ya. Yang wataknya korup, wah udah kelihatan. Kita kan tahu cerita-cerita orang tersebut ya. Bagaimana main sana, main sini. Ya yang aktivis juga begitu. Yang pengusaha juga begitu ya kan. Hidup dalam permainan, dari permainan. Jadi nah orang-orang seperti itu. Jangan terbalik. Orang buruk dipertahankan, orang baik diberhentikan ya kan. Padahal yang buruk banyak banget tuh. Yang sudah kita tahu dari awal orangnya gak karu-karuan buruk. Tapi kita pun terperangah kok dipilih lagi ya dia ya gitu. Jadi syaratnya itu tidak hanya cakap, tidak hanya profesional, tapi juga punya integritas, punya sikap anti korupsi kan begitu. Jadi pintar saja tidak cukup, tapi juga harus punya integritas. Punya integritas saja tidak cukup, harus juga pandai. Ya pandai itu maksudnya tidak hanya pandai dalam teori, tapi juga dalam praktek ya. Workable ya. Gitu. Chelsea Kanita, Bung Refli, kita tunggu realisasinya Pak Prabowo, jangan cuman omon-omon doang. Ya, kita sama-sama lah ya. Kita sama-sama lihat. Tolong angkat Bung Refli sebagai reviewer kinerja menteri. Enggak mau saya udah bilang saya menolak jabatan apapun. Gimana Anda ini ya? Nanti dibilang waduh saya mau jabatan. Enggak lah. Bang RH, jika menteri dievaluasi tiap 6 bulan sekali terus diganti, apakah tidak menambah biaya lagi? Itu akan menambah pajak rakyat. Kok bisa begitu? Ganti rakyat. Maksud Anda uang pensiun? Ya hapuskan aja pensiun menteri yang cuma berapa bulan yang dipecat karena kinerjanya tidak baik. Atau janganlah, itu kan relatif ya. Kadang-kadang juga menteri bagus diberhentikan bukan karena tidak bagus kerjanya, terlalu bagus, takut terlalu moncer. Misalnya kalau misalnya masa jabatannya kurang dari 2,5 tahun, ya nggak usah kasih pensiun. Kalau 2,5 tahun ke atas, nah baru harus bikin regulasi begitu. Jangan menjabat 1 bulan dapat pensiun juga, gimana? Habis uang negara kalau begitu. Kemudian, iya dong, jangan satpam aja dievaluasi. Benar masih dipecat, apalagi salah. Contoh seperti Yayasan Ketat Tegas. Ya. Kemudian setuju jadinya peluang korupsi tidak terjadi. Ujung-ujungnya cuma tukar tambah politik untuk mengawal Gibran. Ya mudah-mudahan tidak demikian. Kita harapkan tidak demikian.